Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Petrus Pino, NIM F1051181043, kelas 8A1, mata kuliah Fisika Dasar 2. Nah, siapa yang pernah melihat kapal selam? Nah, kira-kira apa yang saudara atau kita pikirkan tentang kapal selam ini, dan bagaimana kapal selam ini bisa bekerja di bawah dasar laut, maksudnya di dalam laut. Nah, bagaimana dia bisa berjalan untuk melihat. Jadi kali ini topik yang saya bahas yaitu berkaitan dengan salah satu yang digunakan dalam kapal selam. Nah, apakah itu? Nah, kita lanjut saja. Nah, periskop. Pernahkah sahabat melihat kapal selam seperti yang saya jelaskan tadi di gambar, bisa berjalan di laut? Bagaimana kapal selam tersebut dapat melihat permukaan laut padahal kapal tersebut berada dalam air? Jawabannya sederhana, yaitu dengan menggunakan salah satu alat optik yang disebut dengan periskop. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai periskop dan cara kerja. Periskop merupakan salah satu alat optik khususnya teropong yang berfungsi melihat benda yang sulit dijangkau yang cara kerjanya membelokkan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Nah, bagian-bagian dari periskop yang pertama itu lensa objektif atau lensa cembung. Lensa ini merupakan bagian dari periskop yang biasanya berada di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua, lensa okuler merupakan lensa pada periskop yang tepatnya di dekat mata pengamat. Nah, kemudian yang ketiga, prisma segitiga siku sama kaki merupakan bagian dari periskop yang memiliki fungsi untuk membelokkan cahaya dan membuat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif menjadi objek pada lensa okuler. Kemudian yang keempat, tabung atau rangka periskop merupakan bagian dari periskop yang digunakan sebagai tempat bagian-bagian periskop lainnya. Kemudian cara kerja dari periskop itu sendiri. Periskop merupakan salah satu alat optik yang proses kerjanya memerlukan cahaya. Jika di tempat yang ingin dilihat menggunakan bantuan periskop tidak ada cahaya, maka periskop tidak akan berfungsi. Pertama, lensa objek yang berfungsi menangkap bayangan objek atau benda. Bayangan yang dibiaskan oleh lensa objektif dipantulkan lagi oleh prisma segitiga sama kaki siku ke lensa yang sama, dan akhirnya bayangan benda dari lensa objektif oleh lensa okuler dijadikan benda F dan dibiaskan kembali ke mata pengamat. Nah, ini adalah kegunaan dari periskop. Nah, ini adalah contoh gambar periskopnya ya. Nah, periskop sederhana digunakan untuk melihat benda-benda yang sulit dijangkau, seperti benda yang berada di tempat-tempat sempit. Periskop yang canggih biasanya digunakan sebagai alat penglihatan pada kapal selam atau kendaraan tempur lainnya. Nah, jadi kegunaan periskop ini selain digunakan dalam kapal selam, juga digunakan pada tank-tank ya, atau kendaraan-kendaraan tempur. Nah, seperti tank ini menggunakan periskop juga. Jadi banyak kegunaannya dari periskop ini. Lebih banyaknya sih khusus untuk alat-alat alutsista sih, lebih banyaknya digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal tentang periskop. Nah, seorang tukang arloji menggunakan sebuah loop yang fokusnya 5 cm. Hitunglah perbesaran maksimum yang dapat diperoleh dari loop tersebut. B. Hitung juga pembesaran loop jika mata tidak berakomodasi. Abaikan jarak mata, loop, dan anggap mata normal. Nah, kita jawab. Pembesaran maksimum yang terjadi ketika minus S aksen ditambah D. D itu ada jarak, kemudian sama dengan SN. Nah, sama dengan 25 cm mata normal. Oke. M okuler sama dengan SN per F ditambah 1 sama dengan SN-nya tadi 25 per 5, F-nya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke. Untuk yang B, untuk mata tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk lensa harus jatuh di tak hingga. Jadi
MA sama dengan SN per F sama dengan 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Oke, untuk contoh soal yang kedua, sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dengan fokus 1 cm dan lensa okuler dengan fokus 4 cm. Anggap jarak kedua lensa D sama dengan 21 cm. Hitung perbesaran mikroskop ketika mata tidak berakomodasi. Jadi mata okuler M okuler sama dengan S N per F sama dengan 25 per 4 sama dengan 6,25. Nah, lensa okulernya jadi S okuler sama dengan F okuler sama dengan 4 cm. Oke, rumus panjang mikroskop. Jadi D sama dengan S aksen objektif tambah S okuler. Jadi S aksen objektif sama dengan D dikurang dengan S okuler sama dengan 21 dikurang dengan 4 sama dengan 17 cm. Kemudian lensa objektifnya 1 per F objektif sama dengan 1 per S objektif tambah 1 per aksen objektif. Jadi 1 per 4 sama dengan 1 S objektif ditambah 1 per 17. Kemudian 1 per S objektif sama dengan 16 per ini kita samakan penyebut 16 per 68. Jadi objektif sama dengan 4,25 cm. Perbesaran lensa objektif M objektif sama dengan minus S aksen objektif dikurang dengan S objektif sama dengan minus 17 per 4,25 sama dengan minus 4. Nah, tanda minus menunjukkan bayangan terbalik. Perbesaran total M sama dengan M objektif dikali dengan M okuler sama dengan minus 4 dikali dengan 6,25 sama dengan minus 25. Terima kasih. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai alat optika terkait tentang periskop. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Selamat sore.